Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, seperti biasa subuh Selasa ini kita menjelaskan ayat-ayat. Kita masih dalam surat Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita jelaskan ayat 196 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadayu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bi adza minar ra'si fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusukin. Fa iza amintum faman tamatta'a bil umrah ilal hajj famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Wattaqullah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ayat 196 cukup panjang. Ayat ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan haji apabila pelaksanaan haji tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak aman. Ya. Ini teknis-teknis yang ayat ini cukup teknis. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah haji kita masih memberikan kemudahan-kemudahan. Meskipun kadang kita repot menunggu kuota ya, menunggu masa kesempatan kita. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, ayat ini bagaimanapun rintangannya, ibadah haji dan umrah kita harus disempurnakan. Dan sempurnakanlah ibadah hajimu, ya, timul hajj, ya, wal umrah lillah. Dan umrah karena Allah. Jadi haji dan umrah itu karena Allah. Meskipun itu bagian rukun dari Islam yang diberi syarat man istata'a, jika sanggup.
Dan itu menunjukkan bahwa haji itu pelaksanaannya berat. Sebelumnya kita jelaskan persoalan waktu ya. Di kesempatan waktu, setelah itu juga pembiayaan. Manis total, termasuk kesehatan. Ya. Tidak jarang karena kesehatan, fil marid dalam keadaan sakit tidak jadi naik haji. Nah kita selepas Syawal ini sudah mulai berbicara persoalan haji. Dan kita yang tidak haji persoalan berkurban ya. Dan hari raya Idul Adha. Jika kamu terkepung, ya, hasartum, ya, atau terhalang oleh musuh, atau mungkin karena sakit, ya, dalam perjalanan haji kita datang mungkin dalam keadaan sehat-sehat saja, tapi ketika memulai pelaksanaan haji, ya, kita dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Maka diberi kemudahan, ya, maka sembelihlah korban istaisara, ya, yang mudah didapat, yang mudah didapat. Ya. Bapak dan Ibu, kalimatnya tadi istaisara, tidak bersulit-sulit. Ya. Jadi mendapatkan binatang korban itu tidak bersulit-sulit. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban yang tadi kita dapatkan tidak bersulit-sulit tadi. Ya. Sebelum korban itu sampai di tempat penyembelihannya. Ya. Mahillah. Ya. Berarti sudah pasti korban itu ada. Kan? Pasti. Jangan belum pasti kita sudah mencukur rambut. Mencukur rambut itu apa namanya? Tahallul ya. Ya. Tahallul. Nah, Bapak dan Ibu yang telah pernah haji dan umrah itu sudah hafal tempat-tempatnya itu. Ya. Kalau di umrah tahallul kan di ujung sa'i. Sa'i sebelah kanan kita masuk, nah, itu tempatnya tahallul. Kita keluar di sebelah barat rumah lama Nabi dan masuk ke pintu bebas ke penginapan kita. Jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepala ini, ya, gangguan di kepala ini, terus cukurlah, silakan bercukur. Ya. Karena bercukur itu maka ada kewajiban baru, ya. Wajib atasnya berfidyah sebagai rangkaian, yaitu berpuasa atau mungkin sedekah, ya, bersedekah atau al-haji, berkurban, ya, berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, ya, maka siapa yang ingin mengerjakan umrahnya sebelum haji, tamat al umrah, ya, sedangkan umrah sebelum haji, ya, masih di bulan haji itu, ya, masih di bulan haji, ya, mungkin kita sudah di sana, ya, maka ia diwajibkan untuk menyembelih kurban. Ya. Apa syaratnya tadi? Menyembelih kurban tidak bersulit-sulit. Ya. Manis. Istaisara, yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu berkurban, ada jalan keluarnya. Maka wajib berpuasa 3 hari.
selama masa haji itu. Ya, masa haji itu. Kemudian 7 hari, ya 7 hari lagi, ya apabila kamu telah pulang kembali ke rumah. Jadi 3 tambah 7, 10. Ya, 10. Itulah 10 hari yang sempurna. Jadi bagaimanapun sulitnya, umrah dan haji itu harus disempurnakan. Walaupun halangan, ini teknis-teknisnya. Demikianlah itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah, dan bertakwalah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi ditantang, pada akhirnya kita ditantang harus mengikuti hukum-hukum Allah. Nah, hukum Allah itu keras, ya. Nah, Bapak dan Ibu, nah, Quran ini kurang halaman nih kelihatan. Ya. Dan inilah teknis-teknis haji yang ditunjukkan oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh ahli tafsir, ya. Pertama, apabila kamu terhalang, ya, ahsyattum, ya. Maksudnya adalah muni'atum anil itmam ba'dal ihram. Artinya sebuah rintangan atau halangan, tadi sudah disebut, mungkin ada musuh dan mungkin ada kondisi sakit atau gangguan lain, ya. Itu maksudnya adalah muni'atum anil itmam, dan gangguan itu adalah dimungkinkan menghalangi penyempurnaan itmam ba'dal ihram, ya. Setelah kita memulai ihram, tentu sesuai dengan mikat yang kita ambil. Mikat ini tempat kita start ihram itu, ya. Sana kita memasang pakaian ihram. Mesti ingat Bapak dan Ibu dan yang telah berhaji, bagaimana cara memasang pakaian ihram pada mikat yang kita ambil. Jadi karena rintangan inilah beberapa teknis ditujukan di dalam Al-Quran. Muni'atum anil itmam ba'dal ihram. Itu dimungkinkan akan terjadi rintangan seperti itu. Dan kita harus menyempurnakannya. Sempurnakan haji dan umrah lillah, karena Allah. Kemudian ahli tafsir juga memberikan catatan apa yang dimaksud dengan astaisara. Ya. Famastaisara. Maksudnya adalah Fa'alaikum ma taisara wa tashhal. Istaisar taisara tashhal. Artinya boleh kamu mendapatkan binatang korban itu tidak bersulit-sulit, ya. Taisara arti mudah didapat. Wa tashhal artinya gampang lah, gitu ya. Nah, para ibu itu sejak saja di ketika haji, kadang-kadang juga ada problem kita di tempat kita yang tidak berhaji mendapatkan binatang korban ini. Nah, karena ada perkiraan kita di masjid tidak gampang juga mendapatkan korban itu, maka kita membentuk pengurus kurban gitu. Jauh-jauh kalau di masjid kita, jauh-jauh hari kita sudah membentuk panitia korban. Berapa bulan sebelum masuk haji Pak Yasdi? 6 bulan, jadi setengah tahun kita sudah mempersiapkan panitia untuk
membeli binatang kurban. Nah, dan itu kerja keras, karena bagaimanapun pengurus atau panitia kurban tidak ingin mengecewakan orang yang berkurban. Tapi Bapak dan Ibu, karena kita manusia, innal insana dhaifah, manusia ini juga lemah, ya. Kadang mungkin kita tidak pula gampang mendapat binatang kurban yang baik, dan kadang-kadang ketika penyembelihan yang berkorban berkata di hati, loh kok kecil amat kurban saya yang dibelikan oleh pengurus. Nah, Bapak dan Ibu, besok kita akan berkorban. Kalau bisa pikiran seperti itu bunuh, ya. Jangan diteruskan pikiran seperti itu, ya. Karena kita sudah menyerahkan kepada panitia kurban karena Allah, jangan di hati kita masih berkata juga, hilangkan semua, ya. Apapun yang kita dapat, itulah jatah kita. Nah, jadi karena unsurnya ini taisara wa tashhal, ya, dan tidak bersulit-sulit, ya. Karena Bapak dan Ibu di dalam, ya, tayasyara wa tasyahala, ya, tasyahala, mudah didapat dan gampang karena ada prosesnya, ya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena kurban itu bagian juga berhubungan dengan orang, karena kurban kita akan dibagi, ya, sedekah itu, ya, sedekah, nilainya ada persaudaraan. Dan karena itu penyelenggara, panitia itu jangan ada merasa sedikit pun diomeli, disakiti. Kalau tersakit panitia itu, bisa-bisa kurban kita menjadi membatalkan, yubtilu sadaqatuh, membatalkan kurbannya sendiri, pahala kurbannya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, karena kurban tadi diingatkan di dalam beberapa ayat, yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah niat kamu dengan ketakwaannya, gitu. Itu yang sampai kepada Allah. Siapa yang dengan niatnya ikhlas, penuh ketakwaan kepada Allah, insya Allah kurbannya diterima. Karena itu jangan sampai menyakiti penitianya, sampai kepada pembagian daging, gitu, ya, pembagian daging. Semestinya para yang berkorban itu tidak perlu banyak-banyak, ya. Ya. Saya kira untuk sekali makan, ya, tidak sampai pula 1 minggu, ya. Karena faedahnya adalah untuk mencicipi daging itu, dirasakan enaknya. Mudah-mudahan demikian pula dicicipi oleh orang enak, gitu. Nah, kalau kita berkorban ngomel pula, kok sedikit amat jatah saya diberi oleh panitia, itu sudah merusak, ya, pahala korban kita. Nah, ini besok kita akan berkorban, itu yang penting kita jaga. Serahkanlah sepenuhnya kepada panitia, jangan dicikaroi lagi, ya, yang menimbulkan dosa dan merusak pahala korban kita dan berakibat tidak diterima oleh Allah. Jadi syaratnya bagi panitia adalah tayasyara wa tasyahala, ya. Tayasyara, mudah didapat dan tidak bersulit-sulit, ya. Nah, itu. Nah, tapi panitia sudah mengantisipasi itu, alhamdulillah. 6 bulan, ya, 6 bulan pergi ke kandangnya betul, sudah ditandai, kan. Nah, nanti kita yang berkorban diomelin juga, itu yang akan merusak kita. Kemudian dijelaskan al-hadi, ya, al-had minal hadi, binatang korban kita tadi itu, ya. Mimma yahdu ilal bait minal an'am, ya.
Apa artinya? Binatang korban yang layak untuk kita sembelih pada saat itu di bait, di rumah Allah. Jadi unsurnya tadi ma istaisyara, yang mudah didapat tadi itu. Itu maksudnya. Jadi itu mungkin kalau di haji kan sudah diurus ya. Sudah ada pembimbing hajinya, sudah ada. Kalau umrah itu enggak seperti haji ya. Walaupun ada mutawifnya ya. Dan di haji lebih baik lagi pelayanannya. Sudah ada yang mengurus untuk pelaksanaan korban ini. Nah, para ibu, yang dijelaskan juga tadi ada gangguan di kepala ya. La tahluku ru'usakum, itu larangan. Jangan kamu bertahallul mencukur rambut ya, sebelum binatang korban ini sampai pada mahallahu, pada tempatnya ya. Nanti sudah pasti korban itu baru boleh ya. Artinya la tuhillu minal ihram bil halq, dan jangan bertahallul ya di sebagai rangkaian ihram ya bil halqi ya, mencukur rambut maksudnya ya. Aturan kita sudah dibimbing dengan baik ya oleh mutawif kita. Nah, boleh dicukur. Nah, tadi ada kalimatnya ya ba'alugal hadayu mahalla ya. Boleh dicukur ketika maksudnya adalah makanu wujubi ya. Pak ami fil ihram ya, zabihi ya, zabahahu ya, makanun wujubi zabihi fil ihram ya. yakni apabila binatang kurban itu sampai pada tempatnya. Nah. Kemudian ada kata-kata fidyah tadi, fidyah, tapi itu tidak sama dengan fidyah, tapi sifatnya sama. Gitu. Itu rangkaian dari puasa yang menjadi keringanan bagi kita tadi itu. Bagi teknis-teknis lain, fa fidyatun artinya fa'alaihi iza halaka fidyah. Ya. Wajib membayar fidyah itu ketika ya, iza halaqah ya, mencukur rambut, maka wajib atasnya fidyah. Ketika belum binatang korban itu sampai pada tempatnya ya. Ada kata-kata nusuk ya, nusuk ya, itu yang disembelih binatang korban itu ya. Wal murad huna ya, satu yang dimaksudnya adalah binatang korban itu tidak-tidaknya kalau kita di Indonesia kambing lah ya, kambing satu ya. Minal hadi artinya adalah huwa hadi tamat. Jadi binatang korban bagian dari rangkaian penyempurnaan umrah kita tadi itu sebelum haji. Nah, tadi dijelaskan kalau kita ingin menyempurnakan haji kita masih di tempat itu, maka ada tadi disebut ya. Maka kita ada diwajibkan berpuasa sebagai rangkaian fidyah tadi itu ya. Kalau kita terkena halangan tadi, maka pelaksanaan puasanya 3 hari di waktu Masjidil Haram dan 3 hari setelah kita kembali. Nah, para ibu, pesan ayat ini adalah teknis pelaksanaan haji dalam keadaan atau kondisi yang rumit ya.
Ya ke depan mungkin tidak seperti mudahnya sekarang. Ya. Baik pelaksanaan umrahnya mulai dari ihram sampai haji sampai mendapatkan kurban. Nah, tapi pesannya bukan hanya untuk haji tadi saja, tapi juga pesannya untuk kita di dalam berkorban seperti tadi yang kita jelaskan. Mencari kurban itu unsurnya di tayassara wa tasahhala. Tidak perlu dibebani bersulit-sulit, ya. Cari yang mudah, ya. Yang mudah. Tapi kita yang berkorban jangan menimbulkan fitnah. Nah, itulah Bapak dan Ibu, nanti kita yang haji nanti sudah dipandu dan kita di tanah air yang melaksanakan kurban, kita juga dipandu oleh panitia kurban dan kita harus menjaga. Karena itu di dalam Islam supaya jangan menimbulkan was-was tadi, wasawirhum bil amri, segala sesuatu dimusyawarahkan. Karena itu panitia kurban kita sering sebelum memulai kurban itu dipanggil seluruh peserta kurban bermusyawarah bagaimana yang terbaik ya untuk pendistribusian daging-dagingnya dan penjatahan untuk dicicipi dagingnya oleh yang berkurban. Nah, seperti tadi, kenapa harus tidak bersulit-sulit? Karena yang sampai kepada Allah bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya, tapi keikhlasan hati kita dengan penuh ketakwaan. Mari kita kembangkan Bapak dan Ibu sikap-sikap ikhlas dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.